Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk senantiasa mengikuti segala perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini. Alhamdulillah, untuk kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali di acara kajian Sabtu Ahad di Masjid An-Nikmah Al-Barokah. Nah, untuk kesempatan kali ini insya Allah kita ditemani oleh Ustadz Hari ya. Insya Allah Ustadz Hari akan menyampaikan materi-materi yang sangat penting untuk kita menjelang akhir-akhir Ramadan ini. Mungkin untuk materi bisa dimulai saja Ustadz Hari ya. Mangga, silahkan Ustadz Hari. Terima kasih sebelumnya kepada Kang Askur ya sudah memberikan waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas ridhonya kita semua bisa sampai di penghujung Ramadan ini. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Hadirin anak-anak ya, dimanapun berada, insya Allah pada kesempatan kali ini Bapak sedikit mungkin akan membahas materi tentang mensyukuri nikmat Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Nah, alhamdulillah kita sudah melewati beberapa hari di bulan puasa sampai kita masuk di penghujung Ramadan ini. Insya Allah sebentar lagi kita akan memasuki bulan Syawal, yang artinya kita akan menyambut datangnya Hari Raya Idul Fitri. Nah, Ramadan ini merupakan nikmat yang besar bagi seluruh umat muslim. Kenapa tidak? Karena di bulan Ramadan ini pahala ibadah-ibadah kita dilipat gandakan. Baik saumnya, ngaji Qur'annya, pun demikian sedekah dan sebagainya. Nah, kita berharap Ramadan ini kita diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena jangan sampai kita termasuk orang-orang yang melewatkan Ramadan. Karena itu termasuk orang-orang yang merugi. Bahkan Rasul pun mengamininya. Dalam sebuah hadis ketika Rasulullah SAW naik mimbar, itu Rasulullah mengucapkan amin. Naik tangga yang kedua, amin, dan naik tangga yang ketiga, amin. Kemudian ditanyalah oleh para sahabat, kenapa engkau bilang amin ya Rasulullah? Nah, di antaranya Rasulullah mengaminkan sesungguhnya termasuk orang yang merugi. Orang-orang yang memasuki bulan Ramadan tetapi tidak diampuni dosanya dan hanya melewatkan Ramadan begitu saja, dan itu termasuk orang yang merugi. Nah, semoga kita dijauhkan dari semua itu. Kita juga berdoa semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita ikhlas menjalankan ibadah tersebut, karena hakikatnya ikhlas itulah yang menjadi dasar atau syarat diterima amal ibadah kita. Nah, kembali lagi, Ramadan itu merupakan nikmat yang banyak, nikmat yang besar bagi umat muslim. Maka sepatutnya kita sebagai umat muslim yang baik mensyukuri nikmat tersebut. Nah, gimana cara mensyukurinya? Kurang lebih ada 5 cara, 5 poin yang bisa kita lakukan untuk mensyukuri nikmat bulan Ramadan yang akan berakhir dan juga nikmat datangnya Hari Raya Idul Fitri. Nah, yang pertama adalah dengan cara mengucapkan rasa syukur, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Bagaimana ucapannya? Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun.
Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 185, ketika kita menyempurnakan iddata, jumlah apa di sini? Menyempurnakan bilangan puasa kita, menyempurnakan puasa Ramadan kita, walitukabbirullaha, maka kita harus memperbanyak takbir kepada Allah supaya termasuk orang-orang yang bersyukur. Nah, makanya ketika selesai di bulan Ramadan selesai, pada akhir buka puasa kita, di hari terakhir kita berpuasa, maka setelah itu biasanya setelah ba'da isya di seluruh dunia umat muslim menggunakan takbir. Nah, kita pasti familiar mendengarkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nah, itu ya. Banyak sekali, karena umat muslim kenapa melakukan demikian? Untuk mengucapkan, untuk membuktikan, untuk memperlihatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah dengan salat. Di dalam surah Al-Kautsar, Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna a'tainaka, sesungguhnya kami Allah memberikan kepada Muhammad nikmat yang banyak. Fasholli, maka sholat. Nah, Rasul saja ketika diberikan nikmat oleh Allah itu beliau mensyukurinya, salah satunya dengan ibadah sholat. Walaupun secara umum ketika kita diberikan nikmat itu harus meningkatkan bukan hanya sholat, tapi seluruh ibadah kita ditingkatkan. Nah, kita pun melaksanakan sholat untuk mensyukurinya. Sholat apa bentuknya? Yakni sholat Idul Fitri. Maka setelah takbir di malam hari, di esok paginya kita semua umat muslim menjalankan sholat Idul Fitri. Nah, itu. Dan dalil ini juga dikuatkan lagi oleh hadis Rasulullah SAW dari Aisyah, bahwa sungguhnya Rasulullah SAW sholat malam dan tidak pernah bolos sampai kakinya bengkak. Kemudian Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa kamu melakukan hal tersebut?" Rasulullah menjawab, "Apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur?" Nah, artinya di dalam hadis ini dijelaskan bahwa Rasulullah menjalankan ibadah, menjalankan sholat umumnya itu untuk apa? Untuk bersyukur atas segala nikmat Allah. Maka dari kita ya nanti ketika hari raya Idul Fitri ya semuanya kita sholat. Ya mungkin walaupun kita sekarang pandemi dengan aturan-aturan tertentu, ya ikutilah aturan-aturan tersebut, gitu kan ya. Insya Allah kita lihat juga di beberapa kota sudah mulai masih dibuka dengan protokol kesehatan. Ikuti. Kalau memang tidak bisa tidak cukup di tempat itu, coba cari yang memang masih bisa. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah as-sadaqah. Dari hadis riwayat Ibnu Abbas dikatakan bahwa beliau pergi dengan Rasulullah SAW untuk melaksanakan sholat Idul Fitri, dan setelah sholat Rasulullah kemudian berkata bahwa hari ini adalah hari yang paling baik untuk bersedekah. Ketika Rasulullah berkata di depan safnya laki-laki, para sahabat yang laki-laki itu ada yang memberikan bajunya, yang memberikan hartanya, itu macam-macam. Ketika Rasulullah kemudian berjalan ditemani oleh Bilal di depan perbatasan saf laki-laki dan perempuan, kemudian mengatakan yang sama bahwa hari ini adalah hari yang paling baik untuk bersedekah, maka banyak di antara perempuan-perempuan tersebut yang memberikan kalungnya, yang memberikan perhiasannya. Nah, maka artinya ketika nanti hari Idul Fitri kita harus perbanyak sedekah, terutama yang orang-orang terdekat kita. Terdekat ini maksudnya gimana? Ya terdekat ini yang sering kita berhubungan. Mungkin kalau kalian sering berhubungan dengan tetangga, dengan saudara, atau mungkin dengan guru kalian, itu juga kalian bersedekah. Makanya banyak kan di hari raya itu orang-orang membuka rumahnya, istilahnya open house. Banyak dari pejabat tinggi sampai pejabat kecil RT itu kan semuanya open house gitu ya, membagikan makanan dan sebagainya. Kita pun merasakan setelah sholat biasanya
mampir dulu dong ke sini kita makan. Nah, itu juga merupakan sedekah. Dan anak-anak mungkin kalian merasakan ketika hari raya Idul Fitri ini sering mendapatkan THR, tunjangan hari raya. Nah, itu salah satunya apa? Untuk bersyukur karena tahun ini masih diberikan kesempatan menjalankan ibadah puasa. Karena banyak di antara kita umat muslim hari ini, apalagi lagi pandemi seperti ini, dia masuk bulan Ramadan, masih hidup ketika bulan Ramadan, tapi tidak bisa melakukan ibadah puasa. Ada yang mungkin juga karena pekerjaannya di rumah sakit, memakai pakaian APD, akhirnya untuk puasa pun mungkin tidak bisa full. Nah, kita bersyukur masih bisa berpuasa dengan baik. Maka tanda syukurnya adalah dengan bersedekah ya, ketika hari raya Idul Fitri. Apapun, karena sedekah itu segala bentuk kebaikan, bukan hanya uang. Jadi bisa kalian mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri. Makanya banyak orang juga yang meminta maaf, di antaranya juga ingin berbuat kebaikan pada hari itu. Nah, kalian juga jangan cuma hanya menerima sedekahnya, tapi juga harus yang mengeluarkannya juga. Ini ya, bisa memberikan THR ke siapapun. Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, nah ini adalah berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Nah, di dalam hadis riwayat Muslim dijelaskan bahwa barang siapa man shoma Ramadan, barang siapa berpuasa Ramadan kemudian diikuti dengan 6 hari berpuasa di bulan Syawal, maka baginya kasaum dahr, seperti berpuasa selama setahun. Nah, kenapa ini termasuk cara mensyukuri? Karena ketika bulan Ramadan kita bisa berpuasa full 1 bulan, maka di bulan Syawal kita berpuasa 6 hari sesuai anjuran Nabi juga. Untuk apa? Membuktikan bahwa kita telah berhasil melatih diri kita di bulan Ramadan. Karena hakikatnya bukan hanya bulan penuh nikmat, Ramadan ini juga bulan pelatihan bagi kita. Banyak istilahnya di antara kita yang selesai bulan Ramadan kembali maksiat, selesai bulan Ramadan boro-boro sholat sunnah, sholat fardu ditinggalkan. Nah, kita salah satunya membuktikan dengan melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal, dan itu merupakan bukti kita mensyukuri nikmatnya Ramadan, mensyukuri sudah diberi kesempatan beribadah di bulan Ramadan. Nah, tapi ingat dimulainya dari tanggal 2 Syawal. Kalau tanggal 1 ketika hari raya itu tidak boleh, haram hukumnya berpuasa. Tapi ketika tanggal 2 Syawal ke sana itu boleh, gitu ya. Nah, itu yang keempat. Nah, yang terakhir, yang kelima ada al-istiqomah. Istiqomah maksudnya istiqomah apa di sini? Yakni mengistiqomahkan ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan di bulan-bulan berikutnya. Kalau waktu bulan Ramadan full tarawihnya, full qiyamul lailnya, nah di bulan selain Ramadan juga sama. Ketika bulan Ramadan kita bisa khatam 1 kali, 2 kali, bahkan 5 kali Al-Quran. Nah, harusnya di bulan lain juga sama. Itu menunjukkan kita mensyukuri nikmatnya Ramadan. Karena jangan sampai Ramadan itu hanya istilahnya seremonial aja, ikut-ikutan. Kenapa kamu beres tadarus? Nah, ayah juga di rumah beres, jadi saya ikut beres. Enggak gitu, tapi tetap diniatkan karena Allah, dan sebagai buktinya nanti di bulan-bulan berikutnya bisa istiqomah. Nah, itu kurang lebih 5 cara kita mensyukuri nikmatnya Ramadan dan nikmatnya hari raya Idul Fitri. Mungkin segitu materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Hari yang sudah menyampaikan. Ini materinya cukup penting ya saya, karena kita sebentar lagi mau selesai nih Ramadannya ya. Karena kan ada juga yang menyampaikan, kalau tidak salah, bahwa yang beruntung itu katanya orang yang hari ini lebih baik
dari hari sebelumnya. Ya, mudah-mudahan Ramadan kita tahun ini juga menjadi Ramadan yang lebih baik dari Ramadan sebelumnya. Nah, ini mungkin Ustaz ada satu pertanyaan nih dari mungkin dari putra-putri kita nih di rumah. Ini mungkin sering juga ditanyakan ya saja. Katanya bagaimana caranya puasa 6 hari setelah Ramadan ini atau Syawalan ini, bolehkah berurutan atau harus berurutan atau kan boleh diselang-seling dari tanggal 2 selama di bulan Syawal, Ustaz? Begitu pertanyaannya. Mungkin boleh dijawab, Ustaz. Oke, baik. Terima kasih. Ya, ini pertanyaan sering ya ditanyakan. Nah, karena memang di dalam hadisnya itu Sittan min Syawal, itu ada kata min di sana. Jadi ketika di bulan Syawal itu boleh tidak harus berurut-urut. Mau berurutan dari tanggal 2 sampai tanggal 7 selama 6 hari itu boleh. Mau misalkan diselang-seling dulu, tanggal 2 dulu, nanti tanggal 4, nanti tanggal 6, tanggal 7 juga boleh. Karena memang tidak istilahnya tidak ada patokan harus berurutan di dalam hadis tersebut. Jadi kalian juga istilahnya kalau masih Pak, saya masih nggak bisa katanya. Hari kedua makanan masih banyak, ketupat masih numpuk. Ya nggak apa-apa, nanti di hari keberapa yang penting masih di bulan Syawal. Karena pahalanya seperti puasa satu tahun, itu kan lumayan banyak. Gitu. Ya, terima kasih saja. Itu jadi jawabannya boleh mungkinnya jadi dicicil gitu saja. Tapi selama di bulan Syawal. Ya. Baik, itu mungkin pertanyaan pertama. Ada satu lagi Ustaz nih. Mungkin ini juga dialami juga oleh para siswa di rumah, ini karena mungkin mereka masih tahap belajar. Jadi ada pertanyaan ini, saya katanya selama Ramadan ini sampai mungkin ini menjelang akhir ya saja. Ini puasanya karena awalnya memang dipaksa katanya, jadi memang dipaksa oleh orang tua mungkin atau oleh siapa di rumah. Jadi bukan atas dasar kesadaran keikhlasan sendiri Ustaz. Gitu. Nah, ini pertanyaannya apakah diterima atau tidak namanya saum yang sebelumnya itu karena terpaksa ini gitu. Itu mungkin saya silakan. Baik, yang pertama mungkin ukurannya kan masih siswa ya, masih belajar, dan itu memang ada kewajiban orang tua sendiri untuk mengajarkannya. Nah, itu sebenarnya masalah diterima secara pasti atau tidak itu memang kita kembalikan lagi hak prerogatif Allah, itu hak prerogatif Allah. Tapi ketahuilah ketika memang ibadah itu kita nggak pernah tahu ikhlas itu datangnya kapan. Ada yang memang dari jalur diarahkan dulu, ada yang bilang biasa karena dipaksa gitu ya. Itu. Nah, tapi memang itu adalah pelajaran buat kita. Biasanya ketika kita mulai yuk puasa dulu sama orang tua, nanti kita dapat nikmatnya berpuasa. Nah, biasanya insya Allah ketika kita dapat nikmat puasa, insya Allah juga Allah punya hitungannya sendiri. Dan ketika mungkin belajar, itu juga pasti Allah punya, tidak akan mungkin sampai nol. Karena kita tahu orang yang, katakanlah analogikan ke orang yang lagi baca Quran. Orang yang dibaca Quran aja, kalau salah tetap dapat pahala, bahkan pahalanya 2 gitu. Apalagi kita yang belajar saum gitu kan, walaupun awalnya istilahnya yuk karena terpaksa orang tua, tapi kan kita nggak pernah tahu mungkin di hari keduanya kamu jadi mulai ikhlas. Oh, ternyata enak loh gitu kan ya, ternyata puasa tuh kok jadi bisa ngendaliin marah. Nah, itu kan awalnya dari situ. Jadi insya Allah jangan takut, pasti Allah juga punya hitungan sendiri. Karena memang saum itu ibadah yang memang dinilai sama Allah gitu. Saumuli gitu kata Allah kan. Memang dan wa ana ajibi, kata Allah seperti aku yang akan memberikan ganjarannya. Dan puasa itu adalah yang memang tidak bisa dilihat gitu. Kalau puasa orang bibirnya kering, nggak gitu, nggak bisa. Puasa yang tidak atau enggak. Jadi memang Allah yang ngasih tahu, yang memberikan istilahnya pahalanya. Jadi insya Allah juga Allah melihat kita ketika kita memang dasarnya juga nanti kesannya baik, insya Allah juga ada pahalanya. Itu mungkin. Terima kasih Ustaz. Nah, ini mungkin ada adik di rumah ya, para siswa juga jangan takut ya, yang kemarin takut nggak diterima gitu. Insya Allah itu juga
sesuai dengan kadar kita melaksanakan sesuatu, jadi tidak akan hangus ya, insya Allah tidak akan hilang pahalanya. Apalagi kita masih tahap belajar, yang apalagi adik-adik ini masih tahap belajar, harus lebih giat lagi mengendalikan diri di bulan suci Ramadan ini. Apalagi kondisi sekarang saja di rumah terus gitu ya. Di rumah terus itu banyak sekali godaannya ya, sepertinya. Apalagi kan di rumah itu makanan juga ada di rumah gitu ya. Ada depan ya, enak lah pokoknya di rumah tempat ternyaman ya. Nah ini mudah-mudahan juga jadi motivasi kita untuk sisa Ramadan ini, mudah-mudahan bisa dimanfaatkan lebih baik lagi. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.